Di video ini kita akan belajar bagaimana cara membuat halaman di Ruby on Rails. Nah, jadi kita saat ini sudah jalan ya website kita di sini ya. Nah, jadi gini, ini kan halaman utama default dari eh, Ruby on Rails-nya. Jadi sekarang kita mau membuat halaman website kita sendiri. Nanti kita akses ya. Untuk sementara kita akses melalui URL di atas dulu ya teman-teman. Nah, untuk membuatnya kita perlu mengenerate controllernya dan uniknya di sini kita saat mengenerate controllernya maka secara otomatis akan membuat nama file controllernya, kemudian akan membuat file view-nya ya teman-teman, dan akan membuat root-nya. Nah, kita cukup ini caranya karena kita menggunakan Windows, jangan lupa bins-nya ya. Nah, controller, nih ini nama controllernya. Nah, ya, ini nama controllernya. Ini nama kalau di apa? Nama aksinya ya. Kalau di framework coordinator atau framework Laravel ini namanya itu public functionnya ya teman-teman, functionnya. Nah, itu ya. Oke, kita langsung buat aja bin rails generate controller ya. Di sini kita coba buat langsung aja kita buat ya. Nah, kita buatnya langsung di web di terminal yang ada di project yang udah kita buat dengan nama website yang sudah kita buka dengan Visual Studio Code. Nah, enaknya di Visual Studio Code ini itu terminalnya sudah mengarah langsung kepada website websitenya. Jadi kita langsung buat aja di sini. Jadi jangan lupa Ruby-nya controller di sini ya, Ruby. Nah, bin rails generate controller, terus nama controllernya di sini kita bisa lihat ya. Kita bisa lihat eh, di websitenya, kita bisa langsung lihat generate controller. Ini nama controllernya ya. Ya, nama controller kita yaitu home ya. Ini diawali dengan huruf kapital home ya. Terus dengan aksi yaitu index ya, dengan aksi index. Nah, index ya, enter. Oke, maka kita sudah membuat sebuah controller dengan nama home ya. Nah, jadi teman-teman bisa cek apps controller. Nah, ini controller yang sudah kita buat ya, home ya, dengan aksi index ya, ini dia. Terus, nah, dan juga sudah membuat sebuah uh, view ya dengan nama home ya, view home ya, yaitu index ya teman-teman. Nah, ini index ya. Nah, oke. Jadi kita bisa langsung tes ya. Untuk ini udah membuat meng-create home controller, udah tes untuk tesnya ya. Helpernya oke, langsung udah dibuatnya. Nah, sekarang kita coba jalankan ya. Nah, coba teman-teman lihat dulu di root-nya ya, di config root ya. Nah, kita sudah ke get ya untuk menampilkan halaman home ya dengan mengakses URL home index. Nah, jadi saat kita akses slash ini URL-nya home index, maka kita sudah berada di halaman home index ya. Find me in apps home index ya, teman-teman. Nah, di sini dia uh, oke, ini dia bukan di view ya teman-teman, di halaman home index. Nah, ini dia kalimat tadi. Oke, ini kita hapus, kita coba H1 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 ya. Ini H1 kita tutup H1. Nah, hello world
hello world, hello world, hello dunia, ya, hello world, ya, udah ada di sini untuk eh, atau hello rails ya, hello rails, Ruby on Rails. Oke, kita coba refresh halamannya. Nah, ini dia ya, hello Ruby on Rails. Oke, halaman kita ya. Nah, kemudian kalau teman-teman ingin membuat yang namanya itu, misalnya kita membuat untuk halaman berikutnya ya, ini home-nya udah. Misalnya kita mau membuat aksi baru ya di controllernya. Nah, di home controller, teman-teman tinggal kopas saja dev-nya, kita buat aksi baru ya. Nah, dev misalnya artikel ya, artikel. Terus ada lagi ini untuk mengakses dev about ya, about. Nah, and oke. Nah, ini udah kita tulis secara manual karena kita menulis di controller. Hanya controller aja yang kita generate ya. Kalau kita membuat aksinya cukup secara manualnya saja. Nah, terus kita ke rootnya ya teman-teman. Nah, kita mau mengakses halaman artikel ya. Di sini home artikel. Artikel. Nah, ini kan error ya. Kenapa? Karena get-nya belum ada di rootnya. Nah, kita coba akses di sini untuk rootnya. Sini ya, root. Mana dia tadi? Uh, root ya, ini dia rootnya. Nah, ini. Oke, home yaitu namanya apa itu namanya misalnya artikel tadi ya, artikel. Terus get home yaitu about ya, about. Nah, apakah ini bisa? Ya tentu tidak bisa. Kenapa? Karena no template for interactive request. Nah, view-nya belum ada ya. Nah, ini uniknya untuk Ruby on Rails ini. Jadi, ini langsung kalau kita membuat yang namanya controller home di sini ya. Jadi, dia itu langsung mengakses ke halaman, ke home, ke view, eh, ke view artikel, ke view about ya. Jadi kita membuat halaman view-nya dengan cara di dalam folder view, yaitu uh, halamannya ini ya, dev-nya artikel ya. Jadi harus sama, artikel titik html titik erb ya. Oke. Nah, ini kita tulis saja. Ini ya, halaman artikel. Oke. Terus kita buat lagi file baru itu about titik html titik erb itu halaman about. Oke, sekarang kita sudah bisa mengakses ya artikelnya. Oke, halaman artikel, kemudian halaman about. Oke, kita sudah bisa akses ya. Nah, kita juga bisa mengatur URL ini ya tanpa tanpa diketahui kontrolernya apa. Jadi langsung misalnya kita langsung mengatur membuat indeksnya di sini ya. Indeks misalnya, indeks. Ini kan nggak bisa tuh. Nah, kita bisa menyesuaikan ya di sini sudah ada caranya yaitu gets ya slash nah ini misalnya artikel tuh artikel dan indeks ya. Nah, jadi dari controller artikel ya itu kita di sini kan menggunakan to ya untuk ngaturnya. Oke, kita bisa juga coba ya di controllernya bisa menggunakan to ya di sini to home ya index ya. Ini crash index. Nah, ini kita gunakan kita samakan aja menggunakan kutip satu aja. Oke, nah jadi kita cukup mengakses indeksnya saja ya, mengakses indeksnya saja. Get index ini link URL-nya itu untuk mengakses controller home
dengan aksi indeks ya. Link ini ya. Nah, kita coba refresh. Oh ya, sepertinya ini ada yang salah. Ini indeks saja. Oke, get index ya. Nah, nama aksinya saja ya teman-teman. Oke, refresh. Bentar, kita refresh dulu. Patch match. Oh, nggak sesuai ya. Jadi kita bisa pakai dengan cara seperti ini. Di sini kita coba lihat dulu. Tuh aturannya gets. Misalnya ini artikel. Itu artikel indeks. Oh iya, kontrolernya ya. Artikel indeks ya. Nah ini home ya, home ya. Sini. Nah linknya home itu bisa mengakses untuk indeksnya saja. Oke kita coba home, home. Bukan home ya teman-teman. Home. Nah ada juga masih error, yaitu error rootnya ya, konfigurasi rootnya. Kenapa? Di sini kita bisa atur ya sesuaikan, yaitu namanya indeks, indeks ya, indeks. Nah, kita bisa gunakan untuk yang namanya tanda panah seperti ini, apakah jalan atau tidak. Nah, di sini kita coba indeks. Oke, nah jalan ya teman-teman. Nah, kita bisa menjalankan ya dengan ini dengan linknya indeks, yaitu akan mengakses controller home dan indeks ya. Dan begitupun dengan artikel ya. Kita bisa coba langsung. Ini artikel ya, artikel itu kita bisa akses, arahkan ke sini ya. Nah, nanti kita coba pakai yang menggunakan to ya. Terus kita baca dulu baik-baik untuk default untuk manual books-nya ya, panduannya kita baca dulu nanti ya. Ini kan bahasa Inggris. Jadi kita gunakan biasanya setahu saya itu menggunakan seperti ini. Rupanya di sini ini yang versi lama ya, yang versi 5 kalau nggak salah itu pakai tanda panah. Ini kan kita versi 7 ya. Kalau versi 7 itu ada to di sini. Oke, kita coba dengan cara versi 5 dulu. Ini about. Ini about ya. Oke. Nah, untuk about itu tanda panah. Oke, seperti ini. Jadi kita bisa mengakses ya. Nah, about ya, about home. Saya salah lah. Ini kan crash, teman-teman. Nah, ini kan crash. Oke, crash. Nah, halaman about, artikel ya, kemudian halaman index. Oke. Nah, sekarang bagaimana kita cara mengganti rootnya ya, default rootnya ya, teman-teman. Bagaimana cara kita mengganti default rootnya? Nah, default rootnya maksudnya gini. Ini kan saat kita akses websitenya ya, rootnya langsung di sini uh, atau base URL-nya seperti ini, kita langsung diarahkan ke halaman utama dari website kita. Nah, jadi ini kan nggak mungkin kan setiap kita mengakses website itu yang ke akses langsung Rails-nya. Ya, ini sebagai contohnya aja. Nah, kita harus atur root-nya ini. Nah, ini sini udah ada contohnya ya teman-teman. Root ya, sini dia. Nah, jadi root default-nya ini itu mengarah ke ini artikel index, ini kita buat home index ya, halaman utama website kita. Nah, saat kita akses 127 ya, localhost dan port 300-nya, kita langsung ke Hello Ruby on Rails. Nah, kita coba tambahkan di home index. Nah, ini H3 misalnya, H3. Nah, kemudian ini H1, H1. Ini halaman utama website. Oke, kita coba refresh. Nah, ini dia halaman utama
website kita ya teman-teman. Nah, kemudian kita manfaatkan to ya. Nah, di sini gini, ada to ya di sini. Nah, kita bisa mengakses controller dan defaultnya itu apa? Nah, misalnya ini controllernya artikel, defaultnya adalah index. Nah, jadi kita tanpa harus membuat di sini misalnya dengan yang tadi kalau kita pakai ini ya, kalau kita pakai ini get ya, ini aksinya itu memanggil controller home dengan index ya. Nah, sekarang kita coba menggunakan get to ya, seperti ini get to. Oke. Ya, tadi mungkin di awal saya ada keliru ya, setelah saya baca-baca rupanya konsepnya seperti ini. Nah, di sini. Ya, saat kita akses controller home saja, itu dia itu secara default sudah memanggil controller home dengan aksi index. Nah, kita coba ya. Ini saya matikan dulu. Nah, kalau kita akses di sini home saja, itu error ya. Nah, jadi kita coba aktifkan. Kalau di seperti di Laravel atau di kode CI ya, kode ini 4 itu atau kode ini 3, kita saat kita akses kontrolernya saja tanpa menyebutkan indeksnya di sini ya, itu secara default sudah memanggil controller home dengan indeksnya. Kita coba aktifkan ini. Kita panggil home index ya. Di home saja. Oke, ini halaman utama website ya, home ya, teman-teman. Atau di sini indeks saja. Oke, juga sama. Nah, jadi ini kalau seperti ini kontrolernya, ini kontroler dan aksinya. Kalau ini aksinya ya, tapi kita coba buat indeksnya saja. Apakah jalan atau tidak? Kita coba ya pakai to ya. Kita ganti ini dengan to. Nah, apakah berfungsi atau tidak? Nah, jadi itu perbedaannya ya teman-teman. Ini indeks saja. Nah, error ya teman-teman. Jadi itu perbedaan antara to dengan tanda panah ya. Kalau tanda panah dari aksi itu kita di URL-nya menggunakan eh, indeksnya ya teman-teman. Nah, menggunakan indeksnya, bukan menggunakan indeksnya, menggunakan aksinya. Ini tanpa slash juga bisa ya. Pakai slash ini juga bisa seperti ini. Ya, kita biasakan pakai slash aja. Nah, kalau kita pakai itu, berarti linknya itu menggunakan kontrolernya ya teman-teman. Seperti itu ya, seperti itu kira-kira. Nah, untuk ngerut ya, jadi teman-teman sesuaikan dan bisa divariasikan saja ya teman-teman. Nah, jadi halaman home kita sudah berada, sampelnya kita hapus. Oke, jadi yang bisa diakses cuman ini aja ya, ini, dan ini. Jadi yang bisa diakses yang terdaftar di routingnya aja. Nah, jadi seperti itu ya teman-teman, caranya untuk membuat sebuah halaman ya. Oke, itu aja dulu. Sampai jumpa di video berikutnya.